Manga One Piece chapter 1106 yang berjudul Di Sampingmu dibuka dengan kemunculan sebuah kapal berukuran raksasa yang penumpangnya terdengar takjub mengetahui apa yang diberitakan di koran ternyata benar. Pemerintah dunia mengerahkan pasukan yang sangat besar untuk menyerbu Egghead Island. Kapal siapakah itu? Di waktu yang sama, para marinir yang menemukan Luffy di depan mesin makanan otomatis juga dibuat takjub dengan tubuh Luffy yang terlihat sangat cepat dalam mencerna makanan. Hanya dalam hitungan detik saja, tubuh Luffy yang awalnya terlihat gemoy karena kebanyakan makan langsung menyusut ramping seperti balon bledos. Kecepatan menyusutnya ini bahkan sudah jauh lebih cepat lagi dibandingkan saat setelah dia mengalahkan Charlotte Cracker dulu. Setelahnya, para marinir yang masih belum selesai home pimpa untuk menentukan siapa yang berani mendekat untuk memborgol Luffy, justru kejatuhan peluru meriam Buster Call yang membuat mereka kini tidak bisa kemana-mana lagi karena sekeliling mereka sudah dilalap api. Lalu mereka pun memutuskan untuk menyergap Luffy secara bersama-sama saja dalam hitungan ketiga. Keraguan-raguan mereka itu pun akhirnya dibayar lunas oleh Luffy yang telah keburu berubah ke mode gear 5-nya. Jika kalian teliti, kalian akan menemukan para marinir kuculuk itu meluncur ke langit seperti roket tepat pada hitungan ketiga. Begitulah cara Luffy menyelamatkan para marinir nahas itu dari kobaran api dan Buster Call. Tapi mungkin mereka tidak akan selamat dari patah tulang atau gagar otak ringan. Sementara itu di tengah pulau, para korban vakum roket yang keluar jalur ternyata masih belum mendarat juga. Dalam posisi yang masih melayang di udara, mereka menjadi target empuk bagi para pasifista Mark III yang diperintahkan untuk menembak oleh Gorosei Saturn. Di momen kritis itulah Vegapunk menyuruh Atlas untuk memberitahu Bonnie tentang sebuah kebenaran. Setelah mendengar penjelasan dari Atlas, Bonnie langsung berteriak menyuruh para kloningan bapaknya itu untuk berhenti menembak dan berbalik membantu mereka untuk bisa kabur dari Egghead Island. Ajaibnya, para pasifista itu langsung nurut begitu saja. Laser beam yang awalnya mereka arahkan kepada Bonnie dan Kuma langsung di-off-kan. Selanjutnya, semua pasifista yang ada di Pulau Egghead serentak berbalik menyerang angkatan laut dengan laser beam mereka. Tak terkecuali para pasifista yang ada di pinggir pantai. Dari sini saya akhirnya jadi paham kenapa di manga One Piece chapter 1102 Kuma bilang berkat modifikasi dari Vegapunk akhirnya dia jadi punya pendengaran super. Ternyata sejak awal modifikasi tersebut sengaja disiapkan oleh Vegapunk untuk para pasifista agar bisa menerima perintah dari jarak yang cukup jauh. Nah, di momen setelah para pasifista menarik dukungan mereka dari pemerintah dunia dan justru berbalik menyerang para marinir tanpa ampun inilah terungkap fakta bahwa sebenarnya Bonnie lah pemegang otoritas tertinggi atas para pasifista. Bahkan otoritasnya lebih tinggi dari Gorosei. Vegapunk diam-diam melakukan hal itu karena dihantui rasa bersalah membayangkan jika suatu saat nanti Bonnie yang sudah memutuskan untuk menjadi bajak laut sampai harus mati ditembak oleh pasifista yang merupakan hasil kloningan bapaknya sendiri. Kini meski seluruh dunia memusuhinya, semua kloningan Kuma akan senantiasa ada di samping Bonnie untuk membantunya. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya berlaku untuk pasifista Mark III dan versi di bawahnya saja atau juga berlaku untuk Esbir? Karena di sini Vegapunk bilang semua hasil kloningan yang memiliki penampilan seperti Kuma telah diprogram untuk mengikuti perintahnya Bonnie, menurut saya besar sekali kemungkinannya kalau Esbir juga akan patuh kepada Bonnie, entah itu karena hierarki komando atau karena faktor DNA. Toh faktanya, Snake tetap membawa sifatnya buah Hancock yang kelepek-kelepek kepada Luffy meski Vegapunk tidak pernah memprogramnya untuk melakukan hal itu. Nah, menyadari akan pengkhianatan yang sudah dilakukan oleh Vegapunk, Gorosei Saturn langsung bertindak untuk mengeksekusi sang profesor dengan kakinya sendiri. Vegapunk yang sejak awal sudah siap untuk menerima konsekuensinya, tidak bisa berbuat banyak ketika satu kaki laba-labanya sang Gorosei menembus tubuhnya. Selesai mencocol Vegapunk, Saturn lalu memerintahkan Kizaru untuk turun tangan langsung menghabisi semua orang yang tersisa secepat-cepatnya. Tanpa banyak tanya, Kizaru langsung menghujani Bonnie dan yang lainnya dengan tembakan lasernya. Setelahnya Kizaru langsung terbang dengan membawa pedang cahayanya dan berniat menghabisi Kuma dan Bonnie dalam sekali tebasan. Namun belum sempat rencana brutalnya itu terrealisasi, Kizaru sudah keburu dikuaplok oleh Luffy yang telah kembali beraksi dalam wujud Nikanya. Luffy juga sudah mengubah permukaan Pulau Egghead menjadi karet sehingga saat Bonnie dan yang lainnya jatuh, tubuh mereka tidak terluka. Dan ternyata efek dari karetisasinya Luffy ini tidak hanya berpengaruh terhadap lokasi pendaratannya Bonnie saja, tetapi juga berpengaruh terhadap seluruh pulau. Hal itu bisa dibuktikan dengan perkataan salah seorang pelaku Buster Call di panel setelahnya yang mengaku melihat Pulau Egghead Island bergoyang. Dengan begini, tidak mustahil lagi jika nanti peluru-peluru meriam yang ditembakkan oleh Buster Call semuanya akan mental dan berbalik membombardir armada angkatan laut sendiri gara-gara seluruh permukaan Egghead Island sudah dikaretisasi oleh Luffy. Nah, begitu mendarat dengan selamat, Bonnie langsung bergegas menghampiri Vegapunk yang sudah tergeletak di tanah dengan berlumuran darah. Di momen yang sama, entah saya yang terlalu suudon atau memang seperti itu faktanya, tangan kiri Sanji terlihat seperti putus dari sikunya.
Kalau dipikir-pikir, hal itu bisa saja terjadi, mengingat dia baru saja dibombardir oleh serangan lasernya Kizaru. Dan bisa saja, ini akan menjadi momen yang pas untuk memperlihatkan kemampuan regenerasi Sanji yang ternyata tidak kalah menakjubkan dibandingkan dengan Gorosei Saturn. Terlepas daripada itu, melihat kondisi Vegapunk yang sudah berdarah-darah, mungkinkah dia masih bisa selamat? Karena ini adalah One Piece, saya rasa hal itu besar sekali kemungkinannya. Apalagi faktanya, Vegapunk masih bisa tetap hidup kok meski kepalanya sudah dipotong dan otaknya dicopot ditaruh di pang record. Jadi, keberadaannya sendiri sebenarnya sama dengan tidak ada. Dan ketidakadaannya sejatinya adalah ada. Namun jika kita kait-kaitkan dengan ramalannya Shaka pada manga One Piece chapter 1064, bisa saja itu juga berlaku untuk dirinya. Vegapunk memang akan ditakdirkan tewas dalam arc ini. Tapi saya yakin, meski Vegapunk yang asli tewas, tetapi satelitnya tidak akan begitu saja ikutan mati. Di waktu yang sama, robot kuno raksasa yang sudah lama tertidur di Egghead Island terlihat mulai aktif lagi begitu mendengar suara detak jantungnya Nika. Dan kali ini tidak hanya matanya saja yang menyala, tetapi mulai ada pergerakan juga dari tubuhnya. Sepertinya, robot kuno raksasa ini juga punya sistem pendengaran super seperti yang Vegapunk install di tubuh pasifista. Jadi kita tinggal menunggu waktu saja sampai Luffy tanpa sengaja mengucapkan kata-kata atau kalimat yang membuat robot kuno raksasa ini mulai beraksi lagi. Nah, dalam momen yang terbilang cukup menyedihkan ini, Bonnie tiba-tiba merasa tidak asing dengan irama jedak-jeduk yang tiba-tiba dia dengar. Dia pun kembali teringat dengan perkataan Kuma yang menyebutkan kalau menurut legenda, Sun God Nika kelak akan datang dengan diiringi irama yang seperti itu. Vegapunk yang menyadari kalau Bonnie masih belum menemukan benang merah antara Luffy dengan Nika, kemudian memberitahunya kalau Straw Hat Luffy, seorang anak yang telah menarik perhatian Kuma, adalah Sun God Nika yang selama ini dia cari-cari. Mendengar penjelasan itu, Bonnie hanya bisa terpana hingga menitikkan air mata melihat Luffy yang melompat dengan riang gembira, persis seperti sosok Nika yang selama ini dibicarakan oleh Kuma. Di halaman terakhir chapter, kita bisa melihat kapal berukuran raksasa yang muncul di awal chapter tadi sudah mulai menerobos barikade armada angkatan laut yang mengepung Pulau Egghead. Begitu melihat lambang bajak laut yang terlukis di layar kapal, para marinir itu akhirnya baru sadar kalau yang sedang mereka hadapi bukanlah kapal bajak laut sembarangan. Itu adalah kapal milik kelompok bajak laut raksasa yang menurut legenda sudah dibubarkan sejak 100 tahun yang lalu. Menyadari kapal raksasa itu sama sekali tidak mengurangi kecepatannya, para marinir yang mulai panik mencoba memaksanya berhenti dengan menembakkan sebanyak-banyaknya amunisi yang mereka punyai. Namun semua itu sama sekali tidak ada gunanya ketika sang kapten dari kelompok bajak laut Giant Warrior, Dory dan Brogy, sudah turun tangan langsung membagikan tebasan kapak dan pedang mereka. Sambil memotong tiang-tiang layar kapal perang angkatan laut, Dory dan Brogy menjelaskan tujuan kedatangan mereka ke Egghead Island tentu saja untuk menjemput Luffy topi jerami alias Sang Dewa Matahari. Kira-kira dari mana mereka bisa tahu kalau Luffy adalah Sang Dewa Matahari dan kenapa mereka bisa seyakin itu ya? Apakah karena melihat poster buronan terbaru Luffy yang tampilannya serba putih? Bisa jadi, para raksasa kan hidup selama ratusan tahun. Jadi kejadian yang menurut manusia sudah menjadi legenda, bagi kaum raksasa rasanya mungkin baru terjadi kemarin. Apalagi faktanya, 200 tahunan yang lalu, robot kuno raksasa kan diceritakan pernah menyerang Marijoa. Jika pemicunya sama dengan apa yang terjadi sekarang, di mana robot raksasa kuno aktif gara-gara mendengar suara detak jantungnya Nika, maka yang terjadi 200 tahunan yang lalu mungkin juga sama ceritanya. Yang mana itu artinya pada tahun itu ada orang yang bisa membangkitkan wujud Sun God Nika juga. Atau bisa juga mereka tahu dari Shanks yang sejak awal sepertinya sudah tahu buah iblis yang dimakan oleh Luffy adalah Hito Hitonomi model Nika. Karena pada manga One Piece chapter 1054, dia diceritakan sengaja merampok kapal milik pemerintah dunia hanya demi mendapatkan buah iblis itu. Dan ngomong-ngomong soal Shanks, apakah yang datang ke Egghead Island hanya bajak laut raksasa saja? Ataukah ada kapalnya Shanks juga yang akan segera menyusul di belakangnya? Karena seperti yang kita tahu, Shanks terlihat bersama dengan Dory dan Brogy saat akan meninggalkan Elbaf di manga One Piece chapter 1079. Nah, dengan bangkitnya robot kuno raksasa, kedatangan bajak laut legenda, serta kendali Bonnie atas para pasifista, ditambah lagi dengan kekuatan Sun God Nika dan Straw Hat Grand Fleet-nya, kok rasa-rasanya sekarang Luffy sudah punya cukup kekuatan untuk melengsarkan si penguasa pemerintah dunia yang korupnya sudah berani terang-terangan itu ya. Belum lagi jika nanti kelompok bajak laut Akagami dan pasukan revolusi juga turut berkoalisi. Saya yakin meski mengerahkan seluruh menteri dan APBN yang ada, Imusama dan antek-anteknya memang sudah sepantasnya untuk lengser. Dan One Piece sepertinya memang tidak akan lama lagi tamat ceritanya. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1106 lagi-lagi berhasil membuat saya merinding saat membacanya. Saya kasih rating 9 dari 5 untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.